Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam preventif. Selamat datang di Smart Podcast bersama saya Rizky Pratama, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Stikes Tengku Maharatu Pekanbaru, semester 2. Nah, podcast ini saya buat bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah dasar epidemiologi dengan dosen pengampu Bapak Novianto SKM MKM. Pada kesempatan kali ini nih, saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya bersama rekan saya yakni Mei Serlianti. Halo Mei. Halo Rizky. Apa kabarnya nih Mei? Alhamdulillah sehat Ki. Kalau Rizky sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Mei, bisa dong perkenalkan kepada teman-teman, biar teman-teman pada tahu nih. Oke. Halo teman-teman Smart Podcast. Perkenalkan saya Mei Serlianti. Sama halnya dengan Rizky, saya juga merupakan mahasiswi semester 2 Stikes Tengku Maharatu Pekanbaru, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, teman-teman, beberapa menit ke depan ini saya bersama dengan Mei akan membahas nih mengenai isu-isu kesehatan. Isu pendidikan dan kesehatan anak menjadi sorotan. Salah satu isu kesehatan anak adalah stunting. Nah, ada apa sih dengan stunting ini rekan-rekan? Mengapa stunting bisa membuat bangsa jadi genting? Yuk simak sama-sama podcast pada kali ini. Mei, mau nanya nih Mei. Boleh. Yang kita tahu nih kan sama-sama bahwa pengertian dari stunting itu adalah pendek dari anak. Iya benar. Nah, pendeknya itu maksudnya gimana sih Mei? Bisa dong dijelaskan kepada teman-teman. Oke, saya jelasin Ki ya. Oke Mei, silakan. Mungkin secara sederhana yang kita ketahui bersama, arti dari stunting itu pendek pada anak. Tetapi teman-teman tidak sesederhana itu teman-teman. Makna atau pengertian dari stunting. Nah, menurut WHO, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama ketika 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu kapan Ki? 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung sejak anak dalam kandungan sampai usia 2 tahun, sehingga membuat anak ini tumbuh lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Nah, itulah Ki pengertian lengkap dari stunting tadi. Oh, berarti anak yang pendek itu udah bisa dikatakan stunting belum? Nah, ini nih jangan salah persepsi ya teman-teman ya. Anak yang pendek itu belum tentu stunting, tetapi anak yang stunting sudah pasti pendek. Untuk itu, agar kita tidak salah persepsi, kita tidak salah katakan bahwa anak pendek itu stunting nih, nggak gitu gitu. Kita harus kenali dulu gejala atau ciri-ciri dari stunting. Yang pertama Ki, pasti postur tubuhnya lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Berarti postur tubuh atau tinggi tubuhnya ini tidak sesuai dengan usia. Kemudian kedua, berat badannya pun rendah, tidak sesuai usia. Yang ketiga, proporsi tubuh anak stunting ini cenderung normal teman-teman. Hanya saja terlihat tampak lebih muda gitu, lebih kecil daripada teman-teman seusianya. Nah, kemudian yang terakhir, pertumbuhan tulangnya pun terhambat. Berarti intinya tumbuh kembang anak yang stunting ini beda ya Mei? Atau lebih lambat dari anak-anak yang normal dan sehat? Nah ya Ki, benar sekali. Intinya pertumbuhan dan perkembangan anak stunting ini berbeda dengan anak yang normal atau yang sehat. Nah, kita kan udah kenal nih sama gejala definisi stunting sebenarnya. Menurut Mei sendiri nih, apa penyebab yang membuat anak mengalami stunting? Oke, sekarang kita bicara mengenai penyebab ya. Nah, penyebab utama stunting itu merupakan tidak optimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan. Berarti di sini bagaimana kebutuhan gizinya, bagaimana pemenuhan nutrisinya, dan bagaimana kesehatan anak gitu. Nah, ada penyebab langsung dan tidak langsungnya Ki. Penyebab langsungnya apa saja Ki? Yang pertama nutrisi. Nah, nutrisi tadi berkaitan dengan bagaimana pemenuhan gizi, cukup atau tidaknya gizinya, seimbang atau tidak gizinya. Kemudian penyebab langsung yang kedua itu adalah infeksi berulang. Artinya anak ini rentan sekali terkena penyakit, mudah sekali terserang penyakit gitu. Kemudian yang ketiga, penyebab langsung ketiga yaitu kurangnya stimulasi psikososial. Artinya di sini Ki, peran orang tua sama peran keluarga, ayah ibu tuh sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak gitu. Nah, kemudian
penyebab langsung ini juga disebabkan oleh penyebab tidak langsungnya. Apa saja penyebab tidak langsungnya, Ki? Yang pertama itu tidak tersedianya kebutuhan pangan yang cukup di dalam rumah tangga. Artinya di sini bagaimana tingkat ekonomi keluarganya gitu. Apakah keluarganya ini mampu memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarganya atau tidak gitu. Kemudian penyebab tidak langsung yang kedua itu adalah tidak memadai atau tidak optimalnya pola asuh. Di sini berkaitan dengan pendidikan atau pengetahuan orang tuanya. Bagaimana orang tua menerapkan pola hidup yang sehat, menerapkan kebiasaan makan yang benar, diberi ASI atau tidak anaknya, dan lain sebagainya. Kemudian penyebab tidak langsung yang ketiga adalah akses pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatannya seperti puskesmas atau posyandu. Karena puskesmas dan posyandu itu merupakan tempat pemantauan untuk tumbuh kembang anak gitu. Oke. Waduh, ilmunya Mei sangat luar biasa, sangat bermanfaat nih bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu nih. Nah, terus Mei, ada nggak sih dampak yang ditimbulkan pada anak yang telah mengalami stunting? Mungkin ada dampak yang dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu yang panjang gitu. Bisa dong dijelasin? Oke, bisa. Nah, tentu saja teman-teman, stunting ini memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Ada dampak jangka pendek dan ada juga dampak jangka panjangnya. Dampak jangka pendeknya apa aja? Yang pertama itu peningkatan angka kesakitan dan kematian. Karena anak ini rentan sekali terkena penyakit, anak yang stunting ini otomatis bisa dong menyebabkan kematian kan? Kemudian Iya, yang betul. kemudian yang kedua, Ki, peningkatan biaya pengobatan. Nah, kan anak sering sakit nih, Ki, otomatis sering dong melakukan pengobatan di rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dampak yang ketiga pertumbuhan motorik anak itu dan kognitifnya itu tidak optimal, Ki. Nah, bahaya Aduh, kan, Ki bahaya ya? juga ya buat Kemudian anak-anak. ada juga, Ki, dampak jangka panjangnya selain dampak jangka pendeknya. Yang pertama apa, Ki? Yang pertama pasti postur tubuhnya itu pendek sampai dewasa, Ki. Tidak sama dengan teman-teman seumurnya. Sangat disayangkan kan, Ki, kasihan juga. Kemudian yang kedua, kekebalan tubuhnya menurun sehingga meningkatkan resiko terkena penyakit-penyakit tidak menular seperti obesitas, kemudian jantung, diabetes, stroke, osteoporosis di masa yang akan datang. Waduh, sangat bahaya ya Mei. Nih, ada lagi nih, Ki. Kemudian juga gangguan intelektual saat belajar gitu. Artinya di sini anak yang mengalami stunting ini dalam proses pembelajarannya juga terganggu gitu. Kasihan kan, Ki, dalam proses belajarnya juga dapat terganggu gitu, terhambat. Kemudian pada saat kerja pun produktivitas dan kapasitas kerjanya juga menurun. Nah, itu tadi penjelasan dari Mei tuh mengenai gejala sampai dampak-dampak dari stunting. Nah, kita kembali lagi Mei ke topik pembahasan kita yang pertama. Oke. Ada apa sih dengan stunting? Kenapa stunting dapat membuat bangsa jadi genting? Gimana pendapat Mei nih mengenai hal itu? Nah, tadi pertanyaannya mengapa stunting buat bangsa jadi genting kan? Genting. Oke. Nah, karena apa teman-teman? Karena anak adalah aset masa depan bangsa gitu kan. Permasalahan stunting ini bukan semata-mata permasalahan di masa sekarang saja, Ki. Tetapi menyangkut masa depan Indonesia karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Gimana nih kita bisa mencapai visi Indonesia emas di masa yang akan datang jika anaknya saja, jika modal bangsa Indonesia saja, anak-anak Indonesia ini terkena stunting yang telah kita ketahui tadi. Stunting itu dapat mengganggu perkembangan kognitif dan kesehatan anak. Itu Nah, sih, Ki. Oke Mei, terima kasih Mei. Terus gini Mei, ada nih pertanyaan nih yang mewakili teman-teman semua, apalagi khususnya ibu-ibu dong. Nah, apakah stunting ini dapat disembuhkan? Nah, pertanyaan menarik nih, Ki ya. Banyak sekali orang yang menanyakan hal ini. Nah, stunting ini, Ki, biasanya ketahuannya pada usia 2 tahun, Ki. Nah, ketika usia 2 tahun, stunting ini sulit sekali untuk disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan, Ki. Tapi jangan takut, Ki. Banyak sekali upaya pencegahan yang bisa dilakukan kepada anak sebelum anak ini terkena stunting. Kapan, Ki? Ketika 1000 hari pertama kehidupan. Banyak juga nih muncul pertanyaan, kenapa harus di 1000 hari pertama kehidupan? Ya, Karena betul. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan masa-masa kritis pertumbuhan anak. Anak sangat membutuhkan nutrisi, kemudian nutrisinya juga harus lengkap, cukup, seimbang. Kemudian anak ini juga di umur pada 1000 hari pertama kehidupan ini rentan sekali gitu terkena penyakit. Di sini bagaimana orang tua menjaga kondisi anak agar stabil, agar tidak mudah sakit. Nah, seperti itu sih, Ki. Intinya
peran orang tua sangat dibutuhkan lah ya dalam 1000 hari pertama anak tersebut lahir. Sangat dibutuhkan, Ki. Nah, ada nih berdasarkan survei status gizi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bahwasanya angka kesehatan stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%. Alhamdulillahnya nih turun dari 2018 sebesar 30,8%. Tetapi menurut WHO sendiri kan ada batasan tuh Ya, benar negara sekali. yang berhak mengenai terkena stunting sekitar 20%. Ya, kurang dari 20%. Nah, ya betul. Tentunya masih menjadi PR nih untuk negara kita dalam mengupayakan stunting ini agar angkanya itu lebih menurun lagi untuk di tahun yang selanjutnya. Nah, ada nggak sih upaya yang kita sama-sama bisa lakukan untuk menurunkan angka stunting tersebut, Mei? Pasti ada dong. Tadi kan kita udah bahas kan bahwa stunting ini dapat dicegah. Nah, jadi upaya pencegahan stunting yang paling efektif itu adalah mengoptimalkan fase 1000 hari pertama. Bagaimana di sini kita mengoptimalkan kebutuhan gizinya. Kesehatan anak harus diperhatikan pada 1000 hari pertama tersebut. Hal itu bisa dicapai dengan cara apa? Yang pertama, ketika hamil ibu harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang agar janinnya sehat dan lahir dengan semangat. Selamat gitu. Kemudian yang kedua, ibu rajin kontrol kandungannya ke dokter gitu, ke petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga, setelah anak ini lahir, ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian juga ibu memberikan empasi nih ketika 6 bulan makanan pendamping ASI yang tentunya dengan frekuensi, jumlah, dan keseragaman yang cukup. Kemudian ibu dapat menjaga sanitasi lingkungannya yang bersih, menggunakan jamban yang sehat, menggunakan air yang layak untuk dikonsumsi. Nah, Ki, hal itu bisa terwujud, tidak bisa Ki hanya satu pihak saja yang bekerja sama kan? Jadi kita harus bekerja sama ya. Seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama, mulai dari masyarakatnya sendiri, kemudian pemerintahan, petugas fasilitas kesehatan fasilitas kesehatannya gitu. Fasilitas kesehatannya juga harus memadai. Nah, di sini pemerintah perlu merevitalisasikan posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan tumbuh kembang anak. Kemudian pemerintah juga dapat memfasilitasi masyarakat untuk bisa mempunyai dan menggunakan jamban yang sehat. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah juga dapat memberikan misalnya vitamin A, tablet tambah darah untuk ibu hamil, dan obat cacing kepada balita, gitu kan. Nah, ini dan jangan lupa nih bagi ibu-ibu, jangan malas bawa anaknya periksa ke posyandu, Ki. Karena kan tadi di posyandu itulah kita bisa memantau nih tumbuh kembang anak kita sesuai umur kah atau tidak. Nah, itu sih Ki beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah stunting. Nah, tadi penjelasan dari Mei itu sangat bermanfaat ya bagi kita semua teman-teman. Karena tadi Mei sudah menjelaskan, maka podcast kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih nih kepada Mei selaku narasumber yang telah hadir di sini. Oke, terima kasih kembali. Oke Mei, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti dan menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Apa Mei? Ayo berantas stunting untuk ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia. Saya Rizky. Dan saya Miss Erlianti. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.